Ada orang-orang kaya oligarkis yang menguasai ribuan hektar. Bagaimana kita bisa mengatakan Indonesia ini sudah merdeka dalam kondisi seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man tamassaka bisunnati rasulihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat Tangsel, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam Kafah Perspektif. Kafah Perspektif kali ini mengambil judul kemerdekaan untuk siapa, ada tanda tanya. Nah, untuk siapa kemerdekaan itu? Di dalam Kafah Perspektif edisi kali ini kita akan melihat sesungguhnya untuk siapakah kemerdekaan. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, hari ini 17 ya, menjelang 17 Agustus 2023, tentu saja kita tahu Indonesia sudah 78 tahun merdeka. 17 Agustus 45 diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Nah, 78 tahun bukan waktu yang sebentar. Kalau kita qadarullah ini tahun ini 17 Agustus, kalau hari ini kita masih di bulan Muharram, kalau orang Islam itu memperingati tahun baru hijrah, itu seperti gambaran hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, membuat satu masyarakat baru. Nah, uniknya 10 tahun cukup bagi Nabi untuk betul-betul mewujudkan kemerdekaan di bumi Madinah pada waktu itu. Ya, Nabi hidup di Madinah selama 10 tahun. Nah, bolehlah disebut sebagai, kalau dibandingkan dengan kehidupan Nabi SAW dengan para sahabatnya pada waktu itu, tentu kalau kita melihat 78 tahun Indonesia merdeka, ternyata masih tetap kita harus bisa masih bertanya, sesungguhnya kemerdekaan untuk siapa? Nah, dalam perspektif Kafah kali ini kita akan sikapi ya. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, kalau kita melihat kenyataannya ya, dari aspek keadilan ekonomi ya, apakah kemerdekaan ini yang 78 tahun itu sudah bisa mewujudkan keadilan ekonomi? Nah, kita bisa lihat fakta ya. Kalau bicara keadilan, tentu walaupun bukan harus semua mendapatkan apa yang sama, tetapi kalau kita perhatikan 78 tahun ini belum ya, yang disebut sebagai kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum terwujud. Dari mana faktanya? Kita bisa melihat contohlah persoalan angka-angka yang dikeluarkan diantaranya oleh para legislator di DPR seperti Saan Mustafa dan Misbahun ya. Mereka menyampaikan bahwa Indonesia itu masih banyak sekali orang miskin. Sampai-sampai kalau menggunakan data yang pernah diungkapkan oleh Bu Sri Mulyani juga, itu seperti yang dikatakan atau dilansir oleh Bank Dunia, dengan standar 2,1 sekian dolar per hari, masih ada lebih dari 100 juta orang miskin di Indonesia, atau 40% berarti ya. Orang miskin di Indonesia itu sampai 40%. Asumsinya
per bulan per kapita itu hanya 900.000 ya, penghasilan mereka, pendapatan mereka per kapita per bulan. Ini kan kalau 40% penduduk Indonesia itu ya 100 juta lebih orang Indonesia, berarti masih miskin ya. Padahal di satu sisi seperti yang disebutkan tadi, saya katakan data yang diungkap oleh Pak Misbahun dan Pak Saan Mustafa itu mengatakan ada di Indonesia itu 1% oligarki itu yang menguasai 70-an% kekayaan di Indonesia gitu ya. Jadi luar biasa ya. Ada orang-orang katakanlah dari sisi pemilikan lahan sawit ya, itu satu orang saja ada disebutkan di dalam kafah itu, ada Musim Mas ya, PT Musim Mas itu bahkan sampai ratusan ribu hektar mereka kuasai dari satu perusahaan itu. Nah, di satu sisi kalau kita perhatikan banyak sekali konflik-konflik tanah yang mungkin hanya 100, 200, 300 bukan hektar tapi meter ya, ribuan meter yang masyarakat berebut untuk itu. Tapi pada satu sisi, pada saat yang sama juga ada beberapa orang ya, yang disebutkan sebagai 1% di Indonesia ini, ada orang-orang kaya oligarkis yang menguasai ribuan hektar lahan ya. Dan itu bukan mereka dapatkan dengan membeli dari masyarakat, membebaskan lahan, tapi justru diberikan ya, lahan itu diberikan oleh pemerintah. Demikian juga kekayaan yang beredar di Indonesia ini ya, sebagian besar itu dikuasai oleh kaum konglomerat ya. Nah, kalau kita perhatikan 78 tahun Indonesia merdeka, nyata sekali tidak atau belum bisa mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan yang merata. Padahal kita mengetahui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan merdeka itu adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, ini seperti menegakkan benang basah ya, menggantang asap, artinya cita-cita tinggallah cita-cita. Kenyataannya justru kesejahteraan umum itu sepertinya memang sulit diwujudkan. Kemudian yang menjadikan pertanyaan bagi kita juga dari aspek penegakan hukum ya, keadilan hukum. Nah, ini fakta ya, kita bisa melihat dan masyarakat mungkin juga bisa merasakan betul bagaimana ketika hukum itu dilanggar oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, oleh orang-orang yang memiliki finansial ya, mempunyai modal besar atau dekat dengan kekuasaan. Sebagai contoh misalkan pernah terungkap 349 triliun, bayangkan kasus di Kementerian Keuangan ya, yang ramai sekali beberapa waktu yang lalu itu. 349 triliun itu kan bukan angka yang sedikit. 349 triliun itu bisa membangun banyak sekali, bisa sampai ribuan kampus itu ya. 1000 kampus yang sangat bagus itu bisa dibangun. Artinya 349 ribu miliar itu. 349 triliun. Artinya negara betul-betul dirugikan ya, masyarakat betul-betul dirugikan. Tapi kita perhatikan penegakan hukum terhadap kasus itu seolah-olah lenyap begitu saja. Nah, ini tentu sangat mengiris ya rasa keadilan di tengah masyarakat. Padahal pada saat yang sama kasus-kasus kecil, kasus-kasus yang tidak terlalu mengganggu bagi kepentingan masyarakat malah justru sepertinya mendapatkan perhatian ya. Nah, ini kita bisa ketahui bersama. Kemudian dari aspek pembangunan, kalau kita perhatikan Indonesia ini kan
disebutkan tadi ya, bisa punya Indonesia ini punya hutang sampai 7.000 triliun lebih ya. 7.000 triliun lebih, artinya setiap orang Indonesia mungkin kalau ada hari ini bayi lahir, maka dia sudah menanggung puluhan juta hutang ya. Nah, bahkan kalau misalkan dari hutang itu dihitung dari sejak Indonesia merdeka, itu bisa sampai angkanya 20.000 triliun. Itu ada di dalam buletin buletin kafah ya, diungkap oleh legislator tadi itu 20.000 triliun. Kalau sampai angka itu tidak dikelola dengan baik ya, dan sepertinya memang belum nampak pengelolaan baik itu, wah ini bertambah persoalan sebetulnya dari mana Indonesia itu merdekanya. Nah, walaupun demikian, anggaplah tadi 7.000 triliun lebih hari ini, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada kesejahteraan masyarakat tadi. Ya, di dalam buletin kafah edisi kali ini itu membicarakan tentang apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini berdampak kepada kesejahteraan. Ya. Nah, itu yang nyatanya tidak terjadi. Seperti kayaknya pembangunan itu di mana-mana. Tapi sepertinya juga ya, kita lihat pembangunan di mana-mana, tapi kenyataannya pembangunan itu tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tadi angka-angka kemiskinan masyarakat sampai kalau Bu Sri Mulyani mengutip apa yang distandarkan oleh Bank Indonesia, yaitu $2,1 per hari, ya, dan itu angkanya sampai 100 juta orang Indonesia itu miskin, ya, belum lagi yang belum punya rumah dan seterusnya. Nah, itu memang memberikan dampak karena pembangunan yang begitu masif dan nilainya sangat banyak itu tidak berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ya, contoh misalkan ibu kota negara dipindahkan, itu berapa ratus triliun, ya, berapa ratus triliun digunakan untuk membangun ibu kota negara. Yang uniknya tentu saja adalah pembangunan itu juga membawa dampak kepada bukan hanya sekedar finansial, tapi kerusakan lingkungan. Dari sisi apa? Dari sisi pembebasan lahan yang seharusnya itu menjadi paru-paru dunia, itu kemudian dikembangkan, dibangun menjadi suatu, baik itu perkantoran maupun bisnis ya. Dan yang menjadi persoalan lagi adalah investasi yang diminta dari Cina ya, itu akan diberikan konsesi dengan hak guna usaha, hak guna bangunan ya, sampai umurnya itu mendekati 200 tahun. Ini luar biasa. Jadi kalau umur manusia itu rata-rata 60 tahun, itu 3 generasi mereka dikasih. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita renungi, bukankah itu bagian dari penjajahan gaya baru? Jadi bukannya sudah merdeka, ini malah minta dijajah lagi. Dari mana istilah itu muncul? Ketika kompensasi, kalau investasi dikeluarkan, diturunkan dari Cina untuk membangun ibu kota negara yang baru di Kalimantan itu, mereka akan diberikan hak atas tanah itu hingga sampai 200-an tahun, ya, mendekati 200 tahun. Luar biasa. Padahal dari satu sisi kita tahu uang yang begitu banyak itu tidak serta-merta memberikan dampak perbaikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, tadi data-data kemiskinan itu sudah disampaikan. Nah, ini dari aspek pembangunan. Belum lagi tentu saja yang populer adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu dana yang dihabiskan ya, kalau sampai jadi itu, atau jangan-jangan nanti akan bertambah lagi, karena awal-awalnya itu baru 50 triliun, 70 triliun, dan sekarang itu sampai 110 triliun. Awalnya tidak akan menggunakan dana APBN ya,
Kemudian berkembang lagi, APBN dijadikan sebagai jaminan, ya, ketika Cina mau membangun jalur dan pembangunan IKN itu kereta cepat Jakarta Bandung itu, mereka minta jaminan APBN. Artinya kalau misalkan nanti bisnis itu tidak menguntungkan, mereka minta agar pembayaran hutangnya dari uang rakyat, APBN. Dan ini sangat miris tentu saja. Miris bagaimana? 110 triliun. Anggaplah semua itu total sudah jadi 110 triliun ya perkiraan. Itu jadi, dan kemudian sebagiannya adalah hutang dari Cina ya. Dan kemudian nanti tidak laku, atau mungkin sedikit, atau mungkin tidak mencukupi, maka hutang itu akan dibayar oleh rakyat Indonesia dalam waktu yang cukup panjang ya, setiap tahun dibayar bunga dan pokoknya. Setelah itu di satu sisi juga orang rakyat sendiri yang mau menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung itu dia harus membayar mahal. Ongkosnya itu nggak murah, tidak mungkin 100-200 ribu itu. Jadi betul-betul pembangunan itu sudah sangat salah arah. Pembangunan didanai dari APBN, hutang ke luar negeri, dan kemudian setelah jadi pembangunan itu, rakyat yang ingin menggunakan, padahal uang rakyat itu yang dipakai untuk membangun kereta cepat Jakarta Bandung, itu justru malah disuruh membayar mahal. Para pemirsa sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, bagaimana kita bisa mengatakan Indonesia ini sudah merdeka dalam kondisi seperti itu? Ya, Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, kaya luar biasa. Semua barang tambang, kekayaan alam negeri kita itu betul-betul luar biasa. Ya, mungkin kalau dikelola dengan baik, ini akan menjadi negeri terkaya di dunia. Ya, jadi kenapa? Karena kekayaan alam yang sangat luar biasa ini. Tetapi pertanyaannya, kenapa sampai negeri ini malah, kalau tadi disebut orangnya miskinnya banyak sekali, kemudian ketika uangnya ada juga tidak memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Ketika mereka menginginkan, merindukan keadilan diwujudkan, tidak terdapat keadilan itu, ya. Orang yang punya banyak uang dan dekat dengan kekuasaan, dengan rezim, justru malah sepertinya mendapatkan banyak keistimewaan, keringanan hukuman dan seterusnya. Bahkan boleh jadi kasusnya dihilangkan sama sekali. Bukankah ini menunjukkan jawaban dari pertanyaan, kemerdekaan itu untuk siapa? Sesungguhnya kita bisa mengambil kesimpulan, kemerdekaan itu bukan atau belum untuk kebanyakan masyarakat atau untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Inilah harus menjadi bahan perenungan bagi kita. Ya. Kalau Indonesia itu sebetulnya sangat cocok sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran. Nah, sebelum itu kita perhatikan, ya, kenapa kok jika ada kehidupan itu tidak membawa kebaikan? Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang pertama yaitu kunci keberkahan. Nah, kalau kita perhatikan 78 tahun Indonesia merdeka itu kan belum ada berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, wujud kesejahteraan, keadilan terwujud. Tidak ada, bukan mungkin tidak harus bersih kemiskinan, tetapi orang miskinnya tidak susah lah. Kemudian juga pembangunan itu berdampak kepada kebaikan bagi masyarakat. Nah, itu namanya berkah, ya, dan lain-lain lah, aman, ya. Hidup nyaman, aman, sejahtera, selamat, dan seterusnya. Nah,
Jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah janjikan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, keadilan sosial, ekonomi, pembangunan berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, itu pasti, itu hukumnya pasti Allah kasih. Allah jadikan apa yang dari perut buminya menjadi berkah, apa yang diturunkan dari langit menjadi berkah. Ya. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustakan, Al-Quran tidak dipercaya, hadis Nabi tidak mau dijalankan, keteladanan Nabi tidak mau dilaksanakan, ya, keteladanan para sahabat khulafaur rasyidin tidak mau diikuti, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah timpakan azab. Azab itu berupa apa? Banyaknya kemiskinan. Azab itu berupa apa? Banyaknya hutang yang sulit terbayar. Azab itu berupa apa? Ketidakadilan ekonomi. Azab itu berupa apa? Ketidakadilan hukum. Ya, itu sudah nyata. Nah, berarti kenapa kok bisa terjadi seperti yang digambarkan? Karena tidak mau menerima, memahami, mengimani dan melaksanakan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sangat relevan dengan bangsa kita nih. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mu'minatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. An-Nahl 112. Allah berfirman, Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram. Masya Allah. Coba kita perhatikan dulu. Di zaman Ratu Sima tuh, bagaimana kesejahteraan itu betul-betul terwujud. Ya, Indonesia memang angka-angka itu sudah menunjukkan masa lalu Indonesia itu gemah ripah loh jinawi. Apa aja ada di Indonesia. Negeri yang akur, aman, tentram. Ya. Dulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepada mereka melimpah ruah. Indonesia itu luar biasa. Dari segenap tempat, lautnya, udaranya, hutannya, sungainya, tanahnya, garamnya, apa yang nggak ada di Indonesia, barang tambangnya, ya, dan seterusnya. Tapi kemudian penduduk negeri itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Nggak mau ditawarin, ayo kembali kepada Allah, jalankan syariat Allah. Wah, negeri kita ini negeri yang majemuk, heterogen, plural. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, justru nanti bagaimana orang-orang di luar Islam? Omongan seperti itu omongan kekufuran. Ya, mereka menganggap, mereka berprasangka kepada Allah bahwa aturan Allah itu akan menyengsarakan, membuat kehidupan tidak aman, tidak sejahtera. Padahal justru sebaliknya. Ya. Nah, maka dari itu akhirnya sehingga Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan dikarenakan sikap mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, momentum 17 Agustus ini jangan diisi sekedar hura-hura kebahagiaan, kesenangan. Ya kalau mau lomba balap karung silahkanlah. Kalau mau lomba makan kerupuk, ya, memasukkan kelereng atau membawa kelereng pakai sendok lah, itu silahkan saja. Tetapi jangan lupakan hal yang paling esensial dari kehidupan berbangsa, bernegara, ya, kehidupan manusia di dunia ini. Ada satu hal yang harus diperhatikan. 78 tahun Indonesia merdeka harusnya disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam urusan nikah, talak, rujuk, ya, warisan,
mengurusi jenazah, ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji itu diurusi dengan syariat Islam, tapi juga di dalam masalah ekonomi, politik, kenegaraan, pemerintahan, seluruh aspek dalam kehidupan kita. Ayo, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, ayo laksanakan. Udkhulu artinya menjalankan, amalkan Islam itu secara seluruhnya. Jangan dipilah-dipilih, dicari ini enak, ini tidak enak. Karena itu disebut sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam topik yang berbeda dan juga event yang berbeda pula. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.